Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Al-Fatihah li mu'allif hadzal kitab. Anna Allah yaghfir lahu wa yarhamu wa yulid darajat fil jannah fauna bi asrarihi wa anwarihi wa lahu fi dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal ikhwatina wal akhwatina wal ahbabina wal ummahatina wal jaddatina wal ashabina wal aqrabina wal azwajina wal dzurriyyatina wal asatijina wal imashina wal muallimina sallallahu al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tergolong kita adalah orang yang selalu menuntut ilmu, dan Allah catatkan bagi kita orang yang akan berbahagia dan Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu, baik dunia, kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada baginda termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperkumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan kemudian diikuti para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan sampai kepada ulama-ulama yang juga mengabarkan dan menyampaikan kepada kita kebenaran risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita lanjut kajian kita di dalam kitab Tanqihul Qaul. Kita minggu lalu membahas tentang istighfar, ya, kemudian tentang zikir, ya. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Jadi ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Jadi dengan berzikir hati kita ini jadi tenang. Karena kita menyandarkan, mengingatkan diri kita kepada yang menciptakan kita. Menyandarkan diri kita kepada yang memberikan masalah kepada kita. Dan hanya Allah lah yang dapat memberikan penyelesaian daripada segala masalah-masalah kita. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah patut kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kajian kita adalah terkait dengan tasbih, ya. Fadilati tasbih. Yani keutamaan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Hasan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun inda makhluqin falyakif ala yaminihi wal yakul hadhil kalimah wa hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa haqqi rabbi ma qalaha abdun illa qadallahu hajatuhu allati yatlubuha kainan ma kana min umuri dunya wal akhirah wa la yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah. Dari Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an berkata bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man kana lahu hajatan, siapa saja yang pada dirinya mempunyai suatu hajatan, suatu keperluan, suatu kepentingan, inda makhluk, kepada makhluk, fal yakif ala yamini, dan kemudian dia berdiri di sebelah kanan orangnya itu, wal yakul, dan kemudian berkata hajihil kalimati wahia, yakni dengan kalimat sebagai berikut: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalimat sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Iya, dari kecil kita udah diajarin kalimat nih di dalam kalimat tasbih. Kalau kalimat hamdalah mah kita baca hamdalah. Kalau kalimat basmalah kita baca bismillah. Kalau takbir kita Allahu akbar, kan begitu ya. Kalau tahmid subhanallah. Apa tahmid apa? Alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Dan banyak redaksional di dalam kalimat tasbih, termasuk ini kalimat yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita ruku kita baca tasbih subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kalau kita ruku kita baca tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi. Habis zikir, habis salat kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan begitu ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalimat yang lainnya bisa dibagi menjadi misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita potong-potong menjadi 33 ya. Subhanallah 33 kali ya. Kemudian hamdalahnya 33 kali. Kemudian takbirnya Allah akbarnya 34 kali dalam suatu riwayat. Baik 33 ataupun 34. Kenapa 34? Untuk menggenepin 100 hitungannya. Gitu maksudnya ya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jadi siapa orang yang dia punya suatu hajat kepada manusia, kemudian dia berdiri sebelah manusia itu, kemudian berkata dan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah wa haqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku ya. Jadi demi Allah gitu ya. Wallahi kalau bahasa kita ya. Maka demi hak Tuhanku maqalaha abdun ya, tidaklah pada suatu hamba itu ya mengucapkan kalimat tadi ila qadallahu hajatahu, maka pasti Allah akan memenuhi segala hajatnya. Jadi hajatnya Allah kabulkan, segala hajatnya Allah kabulkan. Nah ini kalimat mustajab Pak, nggak main-main ini kalimat ya. Kemarin kita kalimat zikirnya Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ternyata Masya Allah ada kalimat thayyibah lain yang mustajab. Ya semuanya nanti pada hakikatnya mencerahkan diri kepada Allah. Makanya disambungkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita serahin diri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, allati yatlubuha, yaitu yang diminta oleh dia hamba yang tadi ya. Ya. Jadi allati yatlubuha kainan makana min umuri dunya wal akhirah. Yang dia minta tadi dengan diwujudkannya sesuatu tadi itu, permintaannya tadi itu dengan hajat tadi itu, ya. Ya ini urusan baik urusannya dunia maupun juga urusan di akhirat. Di dunia kita punya urusan, di akhirat juga kita punya urusan. Masya Allah. Urusan orang berhentinya Pak ya. Sampai Allah tetapkan bagi kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasuk neraka juga masih punya urusan, Pak. Ya, masih punya urusan tuh. Sebelum dia dimasuk ke surganya Allah, ya dibersihin dulu, Pak. Ya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari panasnya api neraka. Amin. Ya. Wala yamutu, dan tidaklah dia mati hatta sehingga
yaro melihat daripadanya maq'adahu tempatnya dia itu fil jannah, ya, tempat duduknya dia itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi, dari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini mah rasanya enggak usah diajarin lagi nih mah. Yang tinggal kita pakai gitu, ya. Ibarat kata kita punya bendok, punya golok, punya pisau, kemarin kita udah punya nih. Orang dipakai-pakai dia karatan ditumpul, ya. Nah, sekarang ini kita asah lagi nih. Ya, diingetin, oh ternyata fadilahnya begitu ya kalimat. Kirain cuma suruh baca begitu doang dulu sama guru tua kita, ya. Kan kalau guru tua kita ngajarin begitu, Pak. Baca nih, belum dijelasin bagaimana. Ya, tahu-tahu itu kepake sama guru tua gitu ya. Sekarang kita tahu, oh itu maknanya. Dikasih kalimat la ilaha illallah, ternyata itu miftahul jannah. Itu kalimat la ilaha illallah, apalagi ini kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mencangkup semua tuh kalimat ini. Subhanallah tasbihnya, ya. Alhamdulillah tahmidnya, wala ilaha illallah adalah kemudian tahlilnya, ya. Allahu akbar takbirnya, wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini juga termasuk kalimat ini. Ini nyangkup semua, Pak, ya. Enggak dipisah-pisah nih. Maka tadi dikatakan dia tidak akan mati sebelum diperlihatkan baginya tempat duduknya di surga. Nah, insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun ma 'alal ardi rajulun, ya, ai insanu jakarun au unsa, yakni baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah illa gufirat junubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Jadi Rasulullah bersabda, tidaklah, ya, di atas bumi ini, ya ma'alayal ardi rajulun, ya, tidaklah ada di atas bumi ini seseorang, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, yaqulu dan berkata la ilaha illallah wallahu akbar, ya, wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahi illa ghafirat, kecuali ghafirat, ya, Allah ampunkan junubuhu daripada dosa-dosanya, ya, walau kanat, meskipun itu misla zabadil bahri, bagaikan banyaknya buih di dalam lautan. Buih mah adanya di atas lautan, ya. Apakah gelombang itu kan kalau air ombak, ya, ombak itu ada buih-buihnya. Itu baru yang di pinggir, Pak. Itu baru yang di pinggir. Kita sering kemana? Misalnya ke Salira, yaitu pinggir Salira. Tapi seluruh ya gelombang yang ada di seluruh dunia bumi ini, ya, anggap itu dosa kita. Allah masih ngampunin. Nah, jadi baca nih kalimat tasbih, ya. Ya, jadi pasti Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun keadaan dosa-dosanya banyak seperti banyaknya buih di lautan. Masyaallah. Kadang-kadang kalau kita punya pisau, golok, senjata kayak gini kudu diasah, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahagian kita. Kalau kita udah terbiasa, kan kita enggak enggak kelabakan, enggak ponggah nanti, ya. Kalau ditanya sama Allah gitu, ya, kalau ditanya oleh malaikat gitu, ya. Kalau ditanya sama malaikat kita udah tahu, ya, orang kita udah biasa begitu, ya. Terus kita kan kalau misalnya disuruh baca Al-Qur'an nih, padahal kita udah biasa baca Al-Qur'an di rumah. Ini begitu udah biasa di rumah baca Al-Qur'an sendiri di rumah. Disuruh baca misalnya di depan pejabat, ya, anggaplah dipanggil sama Pak Camat gitu. Ya, suruh baca. Bisa jadi itu baru manusia kita gelagapan, Pak.
Ya, deg-degan. Nanti bagaimana? Kalau yang nanya malaikat, ya, man robuka, ya, siapa Tuhanmu? Wama kita buka, apa kitamu? Waman ihwanuka, siapa sahabat-sahabat dan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang lain itu ditanya, kita gelagapan. Wama kiblatuka, di mana kiblatmu, kan gitu. Masya Allah. Kita nanti kalau ditanya dalam urusan akhirat kita sendirian, Pak. Kalau di sini kita masih bisa nanya ya. Di sini kita masih bisa nanya kalau kagak tahu. Nanti kalau di alam kubur, baru di alam kubur nih mah kita ditanya, kita kagak tahu jawabannya, kita mau nanya sama siapa? Bawa HP dalam mandi. Oh HP, berarti pulsanya kudu pulsa dunia akhirat gitu ya, yang non stop itu. Dari sekarang ngisiin pulsanya, gitu. Nah, penting buat kita Bapak sekalian dalam zikir-zikir yang sudah lazim kita kerjakan ini jangan sampai ditinggal ya. Yakinin aja, i'tiqad, yakin, benar-benar yakin. Ya, bahasanya kalau i'tiqad itu kalau dalilnya bukan cuma dalil akal. Bukan dalil nakli doang, dalil akal. Nyambung tuh, dalil nakli, dalil akal. Jadi kalau i'tiqadnya udah mantap, orang usah pakai ditanya dalil. Ya, dalilnya pasti ada. Karena apa? Guru-guru kita ini ngaji sama guru-guru itu pada punya dalilnya. Ntar kita ngaji lagi makin mantap itu dalilnya. Begitu. Kalau kita dengan kalimat ini, ya, ini saya bacain. Kan kemarin Bapakmu udah pada baca duluan. Mungkin sekarang belum dijelasin. Jelasin baru sekarang, tapi Bapak udah punya senjatanya. Ibarat kata Bapak begini, ya, dikasih senjata. Pakai aja dulu, simpan aja dulu. Nih baca gitu ya. Bapak pakai, Bapak simpan, cuman belum mahir cara makainya. Ini ngaji, belum ada pelurunya. Bagaimana cara makainya yang benar, ya? Bagaimana kita menggunakannya? Kemudian diisilah nih sama ngaji-ngaji. Makanya kudu hadir ngaji. Karena kadang-kadang ilmu itu begitu Pak. Dulu cuma dikasih kulitnya, ya. Isinya tahu-tahu nanti begitu, ya. Karena emang kita perlu tahu luarnya dulu. Kita perlu tahu luarnya. Kita suruh demen dulu mengaji. Suruh demen dulu sama ngaji ya. Ya, kalau udah demen sama ngaji mah, entar lama-lama dia rutin senantiasa. Besok-besok dia nanya dah. Ya, ada permasalahan begini bagaimana sih hukumnya? Kan begitu kalau ngaji. Kalau nggak ngaji dia mau nanya malu, ya. Nanya paling sama si Mbah Google. Iya gitu. Tahu-tahu salah. Nah, meskipun itu jadi referensi nggak jadi masalah. Tapi kalau punya guru mah kan ya. Kalau punya guru, kalau ngaji mah kita enak nanyanya. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji dan mengaji ilmu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa orang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marrah, membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi ya dalam sehari mi'ata marrah 100 kali ya, hotoyahu, maka Allah bebaskan kesalahannya. Wa in kanat, meskipun baginya itu misla zabadil bahr, meskipun baginya itu kesalahannya sebanyak buih di lautan. Nah, ini kalimat kayaknya gampang-gampang banget ya Pak ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya, saya dapat bacaannya kalau subuh itu baca subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astagfirullah. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astagfirullah. Gitu kalau habis salat subuh. Saya tambah jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. 3 kali begitu. Kemudian ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Latif ya Khabir. Kita baca itu. Kemudian kita baca
Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Juga 3 kali. Boleh 5 kali begitu ya. Itu bacaan-bacaan yang Masya Allah kalau kita pegang Pak, kalau kita yakinkan Pak, kita bahagia dunia akhirat. Dan kemudian nanti kita tutup sebelum itu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu dibaca begitu. Kemudian nanti ditutup ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. 3 kali boleh, dan itu kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amalan mah banyak banget Pak. Amalan mah Pak. Ya kebanyakan amalan orang yang kepake. Maka yakinkan saja dengan i'tiqad amal. Jadi amalan kemarin kita buka, makanya awalan itu zikrul ala bi zikrillah tatmainul qulub. Kalau ada suatu kalimat thayyibah menjadi zikir, menjadi nyaman hati kita, itu pakai terus. Nyaman hati kita, mestinya begitu. Ya, apalagi ini kalimatnya gampang, mudah dibaca, dipahami, cuman sulit kalau kita nggak biasakan. Nah, banyak banget ya kalau kita mau ya. Jadi kalimatnya begitu Pak. Tadi kalau saya mau bacaan saya begitu. Tasbihnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Atau dengan kalimat tasbih yang lain, jangan sampai enggak bertasbih Pak. Sengaja kalau beberapa waktu saya memang enggak pakai Pak tuh. Cuma saya pakainya sendirian, ngajak-ngajak Bapak. Karena saya takutnya Bapak punya urusan kalau subuh tuh. Iya. Ya saya bacanya kalimat Abdul Jikri Palem aja langsung dah. Ya kalau saya bacain ada yang kantornya di Sudirman, ada yang kantor di mana, tapi bela-belain mau sholat jamaah gitu di sini. Ya nggak mau zikirnya saya pendekin, meskipun nggak saya tinggalin, ya saya sendiri kan begitu. Ya karena kalau nggak ada yang zikir juga sama aja, ini kampung sepi amat sih orang yang zikir habis sholat. Iya sepi ya, makanya ramein musola-musola kita dengan kalimat zikir yang zahar ataupun juga yang sir. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisful mizan. Nah, jadi kalimat subhanallah itu adalah separuh daripada timbangan amal. Ini kalimat subhanallah timbangan amal kita separuhnya, Pak. Ya, kalau ditimbang separuh itu amal kita, ya ini satu kalimat subhanallah yang kita yakini udah menimbang seluruh amal kita. Apalagi kita perbanyak ya, separuh timbangan kita. Walhamdulillahi mil'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard, dan kalimat Allahu akbar memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau kita mau bahagia dunia, mau bahagia akhirat, doa kita diijabah, segala hajat kita Allah kabulkan. Ya, doanya kudu ada tata caranya. Ya, kita istighfar, kita mohon ampun. Ya, kemudian kita baca hamdalah. Kalau kita baca kemudian sholawat, begitu. Ya, jadi ikutin. Kemudian kita menyebut, memanggil atau mengucap asma-asma Allah. Nanti tutup lagi dengan hamdalah. Kemudian kita menserahkan doa kita, Allah saja yang mengabulkan. Bagaimana caranya Allah begitu? Jangan maksain Allah. Kan kita sering maksain Allah ya. Nah, saya butuhnya 2 juta nih ya Allah. Saya butuhnya buat bayar utang 2 juta nih. Cuma dikasih 500.000 kita protes. Saya mintanya 2 juta. Padahal makan kita, kalau dipikir-pikir lebih banyak yang Allah berikan daripada yang kita minta, Pak. Orang kita gak minta aja Allah kasih ya. Ya. Kita gak minta Allah kasih, kayak ini udara kita nih, oksigen. Kan kita gak minta. Tapi Allah coba kalau di rumah sakit kita minta. Allah kasih, Pak. Cuma lantar kagak ada duit, kata dokter, gasnya oksigennya habis. Tuh. Ini kagak minta, dikasih. Kita minta nggak diadain, orang nggak ada duitnya, ya. Tapi ada mau ada. Nah itu yang kadang-kadang itu Masya Allah Pak ya. Jadi lebih banyaklah kita bersyukur. Nah ini kalimat alhamdulillah, dia adalah memenuhi segala timbangan kita.
Kemudian kalimat Allahu Akbar itu adalah perantara antara langit dan bumi. Makanya takbiratul ihram. Hati-hati nih Pak, waktu lagi kita sholat ya setelah niat ya. Kan niat itu pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbarnya itu ya benar-benar Allahu Akbar Pak. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi benar-benar takbiratul ihram bukan Allahu Akbar. Nggak nyangkut itu. Ya. Karena itu rukun fi'li ya gitu. Jadi di dalam sholat rukun fi'li ada 4 ya. Takbir, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian salam. Makanya baca takbir juga kudu jahat, kudu kedengaran sama telinga kita gitu maksudnya, bukan jahat besar. Maksudnya sampai dengar ke telinga kita baca maksudnya. Jadi kalau baca berarti terdengar sama telinga kita meskipun kita sholat sendiri. Begitu pula surah Al-Fatihah kita baca bukan kumat kami Pak. Kalau kumat kami tuh begini. Nggak ada suaranya. Tapi kalau baca Al-Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai kedengeran itu kayak gitu. Itu baru baca. Kalau cuma kucap-kucap itu namanya qomat tamid. Ya. Kan rukunnya kudu dibaca, Pak. Masalahnya di situ. Bukan di dalam hati. Kudu dibaca. Sampai kepada tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh. Itu dibaca bukan enggak ada ucapan. Sampai kepada salam yang pertama. Kalau yang pertama kan rukun, yang kedua sunnah. Ya, jangan mentang sunnah. Yang kedua kagak salam lagi. Ya jangan. Ini gurunya ngajarnya begitu katanya. Ya yang kanan aja, yang kiri kagak salam. Ya. Jadi yang kanan, ya apa namanya? Kalau salam yang pertama berniat untuk memutus sholat, menyudahi sholat. Makanya salamnya kudu kedengaran. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu, ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullah sampai begitu aja. Itu riwayat yang baik begitu. Dan kemudian yang kiri assalamualaikum warahmatullah. Niatin memberikan keselamatan salam kepada makhluk ataupun jamaah di belakang kita gitu. Jadi salam pertama bermaksud untuk menutup sholat, mutusin sholat, begitu ya. Jadi kan sholat itu yang diawali dia dengan takbiratul ihram, ya, dan ditutup dengan salam, begitu. Nah itu kedua kita penting ngaji. Jadi kalimat tasbih, subhanallah, nisful mizan, walhamdulillah mil'ul mizan, wallahu akbar mil'us samawati wal ardh. Jadi separuh subhanallah adalah separuh daripada timbangan amal kita. Kemudian walhamdulillah adalah memenuhi daripada amal kita. Jadi kalau ada yang kurang-kurang amal kita gitu maksudnya Pak. Kan orang kalau misalnya kalau syukur alhamdulillah, padahal mah kurang Pak. Cuma dia ucapinnya alhamdulillah. Ya emang butuh beras butuh beras besok nih mau muludan kan butuhnya tiga karung orang ngasih cuma 1 karung Pak, tetap kita ngucap alhamdulillah. Oke. Kira ada air ngerocok di mana air itu? Jadi kalau ada amalan kita yang kurang, Allah yang menuin tuh Pak. Ya, Allah yang menuin. Begitu pula di dalam nikmat kita. Di dalam nikmat kita yang berasa kurang buat kita, kalau kita alhamdulillah maka Allah cukupi. Ya. Beratnya kan begitu Pak kalau manusia mah. Ya, karena kita ibaratnya seperti suatu tempat kita nih. Manusia itu kan sesuatu yang wujud, yang ada. Sesuatu yang hadas, yang baru. Sesuatu yang baru itu makhluk. Jadi urusan makhluk itu selalu dia bertempat. Ya, dia ada waktu. Ya, kita terkena hukum itu. Ya, hukum tempat urusan kita. Akalnya kita yang pakai. Gua butuhnya segini, seakan-akan kalau kurang itu memang kurang, seakan-akan Allah nggak memberi gitu.
Padahal bisa jadi Allah lagi uji begitu kan ya. Kurang baik. Jadi kalau orang yang nggak bersyukur kurang aja. Tapi kalau dia yang bersyukur, dia alhamdulillah, maka Allah penuhi itu daripada rasa syukurnya. Dan Allah tambahi nikmatnya kan ayatnya jelas. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Masyaallah. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halala, ya, maksudnya dengan kalimat la ilaha illallah, bertahlil gitu ya. Ya, siapa orang bertahlil dengan kalimat la ilaha illallah tadi 100 kali, ya, sampai 100. Ya. Ya. Man halala mi'ah, barang siapa orang yang dia bertahlil sebanyak 100, wasabbaha, dan dia bertasbih, ya, mi'atan, dan juga 100 kali tadi, wa kabbara, dan bertakbir dengan kalimat takbir Allahu Akbar, fa innahu khairum min ashrin riqabin ya'tikuha wa sa'i badanati yanharuha. Maka sesungguhnya itu lebih baik baginya daripada dia memerdekakan 10 orang budak, ya. Fa innahu khairum min asrin riqab. Itu baginya itu 10 kali lebih baik daripada itu lebih baik baginya daripada membebaskan 10 orang budak. Dan juga 7 onta, ya. Kalau kita korbankan maunya onta yang bagus, Pak, ya. Di sini ontanya orang ada kalau kita mau sembelih ya punya taman safari, Pak, ya. Lah ontanya kagak ada lah, kita pakai sapi hitungannya udah ada yang tontonannya ya, limosin, Masya Allah. Bisa jadi harganya lebih mahal daripada unta. Tapi ini digambarkan sebagai unta yang paling mahal, Masya Allah, Pak. Jadi itu lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan kita subhanallah mudahkan dalam segala urusan kita semuanya. Jadi bertasbih kita, bertahlil kita 100 kali, bertasbih kita 100 kali, ya. Kemudian dilanjutkan man sabaha fid duburi kulli salatin qadat mi'ata tasbihah wa halala mi'ah tahlilatin. Jadi siapa saja orang dia bertasbih di penutup setiap sholat pagi, maksudnya setelah sholat pagi gitu ya, ada sholat subuh gitu, setelah sholat subuh dia baca, ya, apa yang dia baca, tasbih yang tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, ada yang begitu. Ada yang subhanallah, ada begitu ya. Ada lagi subhanallah yang lain. Bertasbih lah pokoknya begitu ya, dengan redaksional sesuai dengan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi sanad. Ya, baca tuh kalimat tasbih itu, dan dia juga membacakannya wa halala mi'a, daripada kalimat tahlil 100 kali, ya. Ghufira lahu, maka Allah ampunkan baginya junubahu, daripada dosa-dosa dan kesalahannya, walau kanat misla zabadil bahr, meskipun dosanya, kesalahannya, ya, itu banyaknya melebihi daripada buih di lautan. Kok urusannya dosa-dosa lagi ya? Kenapa ukurannya dosa, Pak, ini ya? Lantaran kita memang banyak dosa. Pagi kita dosa, malam kita dosa, ya. Makanya kita disuruh baca yang begitu, ya. Pagi kita baca karena malamnya mungkin kita banyak dosa. Sore maghrib kita baca karena lantarannya tadi siang kita banyak dosa. Bahkan mungkin dari sholat ketemu sholat, dari maghrib ketemu isya, ya. Isya ketemu subuh karena kita baca terus tuh. Bisa jadi di antara sholat-sholat itu banyak dosa-dosa kita. Maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan saya malam hari ini meskipun nggak tuntas, setidaknya menambah semangat kita untuk bertasbih.
bertahlil, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah yang mudah-mudahan menambah giroh kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengiktikadkan kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu yang penting, Pak. Ya, karena apa, kalau kita punya senjata kita umpetin. Kita punya senjata yang bagus kita umpetin, kita kagak pakai-pakai. Orang lain kagak ada yang tahu, Pak. Ya. Makanya kita punya amalan, kalau ba'da sholat kita berzikir, zikir Pak, jangan langsung pergi berdiri, ya baca amalan kita, yang apa yang pernah kita dapat dari guru-guru kita, bahkan misalnya yang diijazahkan, ya jadi dipakai, dan itu nanti akan menambah giroh kita Pak buat ibadah, dan bisa jadi itu menjadi dakwah, bukan karena kita ingin dilihat, tapi bisa jadi kita bisa menjadi contoh. Begitu. Makanya yang sholat jadi imam, yang jadi imam kudu jadi contoh. Apa yang jadi contoh? Cara sholatnya, cara baca al-fatihahnya, al-fatihahnya kudu bener, makanya kudu tahsin Al-Quran. Cara adabnya, ya pakaiannya yang rapi. Kenapa? Diikutin. Kalau imamnya bagus rapi, makmumnya rapi, maka yang lain akan jadi ikut rapi. Itu baru generasi tua. Belum lagi nanti generasi anak-anak kita. Kalau kita enggak ajarin dari sekarang yang tertib, yang bagus, yang rapi, maka nanti anak-anak kita sholatnya pakai kaos semua Pak. Imamnya pakai kaos, jamaah pertama pakai kaos. Ada bacanya nanti sini. Ya, Persija, Persita, Perserap, Jaya Remaja, kan kita nggak tahu ya. Kan begitu. Makanya dari sekarang udah dibenerin nih. Sholatnya kalau emang pakai kain ya usahakan pakai kain. Kalau misalnya lagi musafir ya, musafir rata-rata bawa kain malah. Kita yang mukim yang kadang-kadang pakai celana. Kan gitu ya. Iya, usahakan kalau pakai celana yang bagus, yang rapi. Pakai baju, ya bajunya kalau bisa koko. Kalau nggak ada koko ya baju rapih lah gitu. Jangan pakai kaos. Pakai kaos, celananya lepis, ininya kelihatan, auratnya kebuka. Itu syarat sholat, syarat sahnya sholat. Kalau syaratnya aja kita nggak perbaiki, maka bagaimana di dalam sholat kita yang lain? Jadi ini sedikit-sedikit kita lakukan perubahan Pak buat generasi kita yang lebih baik ya mudah-mudahan begitu tujuan saya sih. Kalau kita udah cakep nih, entar anak-anak ngeliat kita, oh orang tua kita dulu rapi-rapi ngajinya, ilokan kita kagak, kan begitu. Nah besok yang bapak-bapak yang punya anak nih, kalau ngaji anak-anaknya dari rumah udah dipakein Pak, pecinya udah dipakein, kaosnya udah disiapin. Entah kan ini beberapa hari yang lain saya lihat nih ada beberapa orang anak-anak, ada beberapa mungkin anak bapak-bapak ada ya. Mudah-mudahan ada gitu ya. Jadi besok itu anak udah disiapin bajunya, jangan pakai kaos mulu ke musola. Ya, begitu. Tahu-tahu di sini nggak bawa kain lagi, celana pendek lagi, lah kan. Nah, ya itu yang saya sampaikan Bapak sekalian. Saya cuma mengulas sedikit di dalam adab ibadah kita agar lebih baik, begitu ya. Dan kemudian ada satu saya besok akan naikin kubah yang lama, tapinya Pak belum yang baru, nggak apa-apa karena masih bagus. Kubah yang lama besok kita sudah masuk naikin di dak ya, jadi kita pasang di dak atas itu tadi udah dicor, besok masuk dak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini biar menjadi tanda keberkahannya. Tanda di sini ada musola ya, dari jauh biar kelihatan orang dari manapun musafir ataupun mukim berasa nyaman dan tenang di musola kita. Dan kemudian saya dapat amalan dari guru saya. Ini kemarin saya dapat amanah juga disuruh mengijazahkan ke bapak-bapak sekalian. Jadi saya udah pakai duluan. Sengaja saya pakai duluan. Karena kalau bapak-bapak saya kasih duluan, bapak-bapak bukan yang musola yang dibangun. Rumah duluan, musola harus jadi. Nah karena yang rencana saya mintanya buat musola, dikasih nih buat amalan musola. Sengaja bapak saya nggak kasih gitu ya. Karena kemarin musola udah jadi, beliau sampaikan udah disuruh bagiin ijazahin ke bapak-bapak jamaahnya untuk mengamalkan ini. Jadi bapak-bapak yang pengen ngebagusin rumah, bapak-bapak yang pengen rumahnya adem, intinya pengen bangun rumah lah gitu ya, pengen bangun rumah dari nol misalnya gitu. Ini amalannya di surat Ibrahim ayat 37, catat ya, ada nanti di sini surat Ibrahim ayat 37. Saya bacakan, nanti Bapak ikuti, nanti silakan dipakai kapan saja menjadi bahan wiridan ya.
Nah, karena saya dapatnya boleh dapat dari jasa guru dan amanah guru suruh ijazahin lagi. Ya, ini Bapak saya sampaikan, saya ijazahkan dengan kalimat daripada surah Ibrahim ayat 37 menjadi keberkahan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzil zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nas faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini saya ijazahkan Bapak sekalian karena diamanahkan oleh guru saya. Bapak-bapak silakan ucapkan qabiltu. Ya. Jadi ini amalannya saya rahasianya selain sholawat dari guru-guru kita yang bapak-bapak tahu, ini rahasia pribadi yang sekarang disuruh dibuka dari awal kita ini ya. Jadi bagaimanapun ini ada aurat ya Pak, ada semangatnya. Kita bukan cuma pengen cita-cita, karena kalau cita-cita nggak ada semangatnya juga leto ya jadi gitu ya. Makanya tetap saya ingin menggirohkan bapak-bapak dan semangatnya ini kalimatnya. Biar menjadi tempat ibadah dan menjadi manfaat buat semuanya. Jadi bukan cuma ini, tapi gara-gara ini ada, musala ini ada, ini jadi manfaatnya buat seluruh lingkungan. Kira tujuannya begitu. Ya, anak-anak kita yang soleh dia bisa menjaga ini tempat musala peninggalan kita. Jadi ini terus makmur dan makmur. Dan itu dari saya mohon maaf apabila saya sampaikan ini kurang berkenan ataupun kurang pas. Saya sampaikan, saya tambahkan bahwasanya ini ijazahnya bersambung kepada guru-guru kami yang lainnya ya, mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Jadi ini ijazah dari bersambung kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Bersambung kepada Kiai Haji Maimun Zubair almarhum dari murid beliau begitu ya. Tersambung kepada Ustaz Zainal kepada saya gitu, dan dari saya bapak-bapak sekalian itu demikian.